Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah apresiasi prosa. Ya, hari ini sudah pertemuan ke-10 ya. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita membahas terkait dengan nilai-nilai pendidikan karakter di dalam karya sastra. Nilai pendidikan karakter. Nilai pendidikan karakter ini tertuang di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fungsi dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ada pula pengertian atau definisi dari pendidikan. Ada bermacam-macam definisi dari pendidikan ya. Salah satunya adalah pendidikan atau mendidik adalah memberi tuntunan kepada manusia yang belum dewasa untuk menyiapkan agar dapat memenuhi sendiri tugas hidupnya atau dengan secara singkat. Atau dalam arti lain, pendidikan adalah tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai dari lahir sampai dengan tercapainya kedewasaan. Dalam arti jasmaniah dan rohaniah. Berbagai macam definisi dari pendidikan. Ya, yang apabila disintesiskan adalah usaha untuk mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat yang dilakukan secara sistematis untuk membina, memotivasi, dan juga membantu seseorang untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Masuk ke karakter. Nah, secara harfiah itu, karakter memiliki arti kualitas, mental, atau moral ya, kekuatan moral, nama, atau reputasi. Nah, di dalam kamus psikologi, karakter itu memiliki arti kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya, kejujuran, seseorang yang biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nah, karakter juga memiliki arti nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud di dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan juga adat istiadat. Oke, kita masuk ke pendidikan karakter. Ya, definisi pendidikan karakter itu secara ringkas memiliki arti pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada peserta didik. Ya. Nah, ada pula yang menyampaikan bahwa pendidikan karakter itu sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang tersebut. Nah, dalam karya sastra itu memiliki arti peran penting ya dalam pendidikan karakter ya. Karya-karya sastra yang ditulis oleh penulis itu di dalamnya mengandung makna dan nilai pendidikan karakter, tidak hanya sebagai penghibur ya. Jadi kalau dalam pendidikan anak itu mampu mengembangkan bahasa, mengembangkan kognitif, afektif, psikomotorik, mengembangkan kepribadian dan juga mengembangkan pribadi sosial dari pembacanya. Apabila sastra dijadikan menjadi media pembelajaran, itu
atau dapat dimanfaatkan ya secara reseptif dan juga ekspresif ya. Pemanfaatan secara reseptif karya sastra sebagai pendidikan karakter itu dilakukan dengan dua pilihan, yakni dijadikan pilihan bahan ajar dan yang kedua adalah pengelolaan proses pembelajaran. Nah, sebagai pembelajaran, karya sastra yang diberikan ke mahasiswa itu harus dipilih ya. Pemilihan karya sastra kepada siswa dipilih karya sastra yang tepat, yang memiliki nilai-nilai positif yang dapat membimbing siswa di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bermasyarakat. Menurut Maslow, manusia yang berkualitas ini ya ada 14 karakter. Nah, kita baca bersama ya. Oke. Selanjutnya, nilai pembangun karakter. Nilai pembangun karakter itu kurang lebih ada 18 macam. Pertama, ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan yang terakhir, tanggung jawab. Silakan disimak untuk masing-masing definisi dari pernilai ya. Nah, nah, ini merupakan definisi dan juga yang bawah adalah contoh kutipan di dalam karya sastra. Ini definisi, ini kutipannya. Selanjutnya, silakan dibaca dan disimak ya. Dibaca dengan baik. Ini contoh kutipan dari kreatif ya. Ada demokratis, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, dan yang terakhir adalah peduli sesama atau sosial. Nah, dari ke-18 ini ya, ada di antaranya atau bisa jadi ke-18 tersebut hadir di dalam sebuah karya sastra. Ya, bisa dalam cerpen, bisa di dalam novel atau dan lain sebagainya eh, yang termasuk di dalam sebuah karya sastra. Nah, jadi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pembelajaran. Nah, tugas kita adalah mengamati, menganalisis, mengkaji apa saja sih atau seperti apa sih nilai-nilai pendidikan karakter di dalam novel. Nah, ini untuk tugas minggu depan ya. Nah, silakan pahami benar terkait dengan materi nilai pendidikan karakter ini untuk menjawab atau mengumpulkan tugas ini. Nah, ini dia tugasnya ya.
cari atau pilih satu novel, cukup satu saja ya. Nah, kemudian setelah mendapat satu novel yang kalian sukai, itu baca dengan cermat. Nah, setelah dibaca dengan cermat, dicari kemudian analisis nilai pendidikan karakternya. Ya, nah untuk mencari nilai pendidikan karakter ini, ya biasanya novel-novel atau karya sastra tertentu. Tidak semua karya sastra memiliki ke-18 nilai pendidikan itu. Bisa hanya satu, bisa hanya dua, bisa hanya tiga, atau bisa hanya sebagian. Ya, misal karakteristik nilai pendidikan kerja kerasnya saja atau religiusnya saja. Nah, tetapi dari ke-18 itu pasti ada di dalam novel. Nah, tugas Anda silakan cari nilai pendidikan karakter dari novel yang Anda pilih. Ya, ingat, tidak harus ke-18-nya ya. Yang penting Anda jujur ya, tidak malas dalam menganalisis. Jadi, biar cepat kita analisis, pilih 2 saja atau 3 saja. Nah, padahal di dalam sebuah novel itu ada misal ke-15-nya atau mungkin seluruhnya. Nah, jadi jujur ya. Oke, untuk pengumpulan H-1 sebelum pertemuan ke-11 minggu depan. Oke, seperti biasa dikirim ke email saya ya. Kemudian apabila kalian kurang paham, nanti akan saya kirim ya di grup jurnal-jurnal terkait dengan nilai pendidikan karakter. Jelas ya? Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan masih kurang begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.